Seeker pernah nggak sih mentok pada saat minta AI untuk buat caption di Instagram, captionnya kayaknya kok gitu lagi sih, nadanya nggak sesuai sama yang gua punya. Atau bikin email terus mau balas customer, kok bahasanya lebay banget sih. Tapi kalau lihat di YouTube, di artikel, kok kesannya banyak sekali pengusaha kecil dan menengah yang bisa katanya pakai AI dengan baik. Jadi rahasianya apa? Saya udah pakai caranya, saya udah ngikutin katanya cara prompt yang benar. Jangan-jangan saya harus belajar yang namanya prompt engineering gitu. Jadinya banyak pemilik atau eksekutif UMKM yang bilang ke saya, Ron, AI itu ribet kayaknya. Emang cuman orang-orang IT aja yang kayak kamu yang bisa pakai dengan bagus dan benar. Padahal buat saya AI itu sebenarnya solusi yang paling murah loh untuk kita mampu mengerjakan banyak hal sendirian karena ada bantuan teknologi. Jadi masalahnya adalah bukan AI-nya, masalahnya adalah cara Anda ngomong ke AI. Itu yang akan kita bahas di video ini. Kita mulai. Di video ini saya akan berikan pada AdSeeker 3 langkah praktis gimana caranya Anda bisa melatih AI jadi partner kerja di dalam bisnis AdSeeker. Tanpa coding, tanpa hype, nggak pakai bahasa-bahasa keren, tapi bisa langsung dipakai hari ini. Kita akan pakai rumus SIP, S-I-P. Biar hasilnya AI yang AdSeeker pakai bukan cuman pintar, tapi bisa langsung dipakai untuk menghemat waktu AdSeeker. Tapi sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan dulu untuk AdSeeker itu merubah pola pikirnya terlebih dahulu. Rubah mindsetnya dahulu. Jangan nganggap AI itu kayak Google. Maksudnya gini, jangan AdSeeker itu mencari informasi atau browsing menggunakan AI. Yang jelas kalau Anda melakukan itu hasilnya nggak akan baik. Jadi saya selalu bilang berkali-kali, anggap AI itu anak magang yang pintar. Coba mikirnya kayak gini, Anda kedatangan satu anak magang pintar dari kampus yang top, kemudian udah itu jago banget, bacanya bisa cepet, bikin laporan rapi, kemudian dia bisa nguasain Excel dan segala macam. Tapi problemnya kan satu, dia nggak ngerti apa-apa tentang Anda. Dia nggak ngerti apa-apa tentang bisnis Anda. Bahkan mungkin kemungkinannya sangat besar, dia bahkan nggak mengerti Anda, nggak tahu Anda siapa. Jadi kalau saya breakdown, dia nggak tahu target marketnya perusahaan AdSeeker itu siapa. Dia nggak tahu tone brandnya, voice-nya, cara menyampaikannya seperti apa. Dia nggak tahu produk unggulannya AdSeeker itu apa. Bahkan nggak tahu plannya AdSeeker. Dia kan nggak pernah ikut meeting. Kalau AdSeeker nyuruh ke anak magang tersebut, buatkan dong caption tentang kopi A. Jawabannya pasti generik banget, pasti kaku, udah pasti kayak robot. Biar hasilnya bagus, hasilnya lebih kerasa mewakili Anda, tentunya AdSeeker akan melatih dulu si anak magang itu ngasih tahu arahannya seperti apa dan juga memberikan informasi yang dia butuhkan. Begitupun dengan AI. Caranya gimana? Iya pakai cara yang simpel aja. Kan tadi katanya Anda bukan orang IT. Jadi saya buatkan rumus SIP buat Anda. SIP itu singkatan dari siapa, informasi, dan juga perintah. Siapa, informasi, dan perintah. Kita akan bahas itu satu persatu. Siapa di sini maksudnya adalah peran. Apa peran yang AdSeeker akan berikan pada AI-nya? Jangan cuman tanya jadinya, tapi Anda harus memberikan ke anak magang ini peran dia apa. Bayangkan yang tadi anak magang pinter datang ke kantor Anda. Terus kemudian Anda bilang ya sudah kerja aja. Kan nggak gitu. Anda pasti bilang ke dia jadi administrasi dulu ya. Atau Anda jadi sales ya. Atau Anda bantu untuk sosial media ya. Anda memberikan peran di sana. Contoh yang salah adalah buatkan caption Instagram untuk kopi A. Iya, dia perannya sebagai apa? Apakah dia sebagai admin? Apakah dia sebagai accounting? Atau perannya orang marketing?
Nah, kalau Anda melihat orang membuat caption dengan saya misalnya, saya nggak tahu yang lain, tapi saya banyak berhubungan dengan teknologi. Kalau saya buat caption tentang kopi A, ya saya captionnya pasti akan berhubungan dengan teknologi apa yang saya tahu. Makanya saya suka aneh gitu kalau ada orang bilang, pakai logika aja, masa yang gini aja nggak kepikir? Logika dari mana gitu? Logika siapa yang dipakai di sini? Logika orang teknologi kayak saya berbeda dengan logika orang marketing. Logika orang marketing berbeda sama logika admin. Atau bukan admin lah, mungkin orang finance. Logikanya kan bisa beda. Sama juga di bisnis. Pada saat saya ada di bisnis teknologi, Ed Seeker di bisnis yang lain, misalnya bisnisnya adalah bisnis pakaian jadi gitu. Logika kita bisa jauh berbeda untuk hal tertentu. Jadi agak sulit kalau kita bilang masa gitu aja nggak ada logikanya. AI gak punya logika. Logika siapa yang akan dipakai? Makanya memberikan peran ini jadi penting. Karena dia akan membuat informasi yang dia punya segini nih. Kemudian Anda kerucutkan. Anda akan bekerja dengan informasi yang lebih sedikit sehingga dia akan lebih akurat. Kenapa bisa begitu? Saya nggak akan bahas secara teknisnya, tapi ini berhubungan dengan matematik. Tapi intinya adalah kalau Anda memberikan tadi contoh yang salah adalah buatkan caption untuk kopi A, dia akan pakai logika yang macam-macam jadinya. Akhirnya jadi bingung. Kalau seperti itu, jadi dari contoh salah tadi, buatkan caption Instagram kopi A. Bisa dirubah menjadi lebih baik dengan menggunakan S ini, menggunakan siapa atau peran ini. Anda kasih dulu di depannya. Bertindaklah sebagai konten kreator kreatif. Tapi jangan stop di sini. Emangnya Anda tahu ini, si AI ini, itu konten kreator kreatif itu seperti apa? Anda mau mengecilkan lagi nih knowledge base yang sangat besar tadi. Anda bisa tambahkan dengan dan yang paham untuk market anak-anak Gen Z Indonesia. Umur nggak tahu, udah tahu lah ya kayaknya kalau Gen Z itu umurnya berapa. Tapi kalau Anda melihat seperti itu, dia jadi udah mengkerucutkan dari sekian banyak knowledge base yang dia punya, dia akan memfokuskan pada bagian yang Anda mau. Itu S-nya dari SIP. Kemudian I-nya itu apa? I-nya adalah informasi. Maksudnya datanya dari mana? Anak magang itu nggak akan bisa bikin konten bagus kalau Anda nggak kasih datanya. Anda nggak masukkan konteksnya. Jadi ini bukan berlaku untuk sosial media aja, untuk semua. Anda suruh anak magang analisa pemasaran Anda. Misalnya seperti itu. Tapi kalau nggak dikasih data pemasarannya, terus apa yang mau dianalisa? Jadi ini adalah konteks, informasinya. Apa yang Anda berikan ke dia. Sekarang jadi seperti ini. Berlakulah seperti konten kreator kreatif dan yang paham market Gen Z di Indonesia. Kemudian Anda bisa tambahkan. Produk saya adalah kopi Arabica Premium misalnya. Yang di roasting di Bandung. Dari kopinya dari Gunung dari Gunung Halu. Gitu ya. Harganya 85.000 per 200 gram. Target marketnya seperti tadi, anak-anak Gen Z yang suka kopi dengan rasa yang nendang. Keunggulannya, biji kopi saya itu fresh roasted. Dikemas dalam vakum untuk jaga kesegarannya lebih lama. Kira-kira AI akan tahu informasinya nggak? Dia pasti akan nyari Gunung Halu itu apa ya? Kopinya apa ya? Arabica Premium itu seperti apa? Dia ngumpulin tuh secara matematis informasinya. Hasilnya jauh akan lebih bagus, apalagi kalau Anda tambahkan P, yaitu perintah. Perintahnya jelas. Perintah ini anggap aja tujuannya. Tujuannya harus jelas. Anda harus jelaskan tujuannya sedetail mungkin. Ingat loh, ini anak magang, bukan orang yang udah kerja sama Anda 3 tahun. Yang tinggal Anda beri perintah, tolong dong beresin. Dia tahu apa yang harus diberesin, tapi ini anak magang. Anda harus kasih tujuannya itu benar-benar clear. Contohnya adalah buatkan 3 caption yang menarik perhatian. Pakai bahasanya yang santai ya. Tetap profesional. Fokus
ke keunggulannya nih, fresh roasted. Dan ajak untuk order via Gojek. Misalnya kayak gitu. Jadi jelas sekali apa yang harus dihasilkan. Coba deh, lakukan itu. Anda coba hasilnya. Pasti hasilnya jauh berbeda. Masalah kedua ini adalah hasil AI itu sering terlalu baku atau nggak sesuai sama gaya Anda. Kuncinya sederhana, kasih contoh. Kalau Anda punya caption-caption yang Anda suka atau Anda sudah bikin sendiri caption-captionnya, masukkan ke AI-nya juga. Bilang ke AI-nya, ini loh contoh caption-caption yang saya suka, gaya bahasa seperti ini yang saya suka, cara ngajak orang beli seperti ini yang saya suka. Kasih contohnya, nggak masalah. Oh nanti promnya jadi panjang dong, ya nggak apa-apa. Nanti makin lama AI-nya akan makin pinter kok. Dia akan belajar apa yang Anda suka, apa yang nggak Anda suka. Betul ya, apa yang Anda suka dan apa yang tidak Anda suka. Makin lama dia akan makin belajar. Berinteraksilah dengan AI yang sama dalam waktu yang cukup. Dan AI-nya akan mulai mengerti Anda. Sama kayak anak magang, nggak beda. Nah yang ketiga adalah hasilnya nih masih kurang bagus. Udah saya kasih contoh, udah saya kasih segala macam, tapi hasilnya tetap aja masih kurang pas. Yang terjadi biasanya gini, pada saat ini terjadi, banyak pemilik bisnis atau pengusaha atau eksekutif UMKM yang baru memakai AI itu nyerah. Kayaknya nggak cocok deh, nggak pas deh buat saya. Udah orang lain aja deh yang mengerjakan. Ya jangan nyerah. Ini bukan motivasi sih, tapi maksudnya ada trik sebenarnya yang bisa membuat Anda untuk jauh lebih cepat mengajari AI itu, yaitu tanya balik. Maksudnya gini, daripada Anda bingung, udah kasih prompt kayak tadi, udah pakai langkah satu, pakai sip, rumus sip, yang kedua Anda udah kasih contoh, hasilnya masih kurang pas juga, Anda balik tanya aja kayak AI-nya. Bisa aja Anda bilang kayak gini kayak AI-nya, sebelum kamu kerjakan tugas ini, coba kasih 3-5 pertanyaan supaya kamu bisa memberikan hasil terbaik dan sesuai seperti apa yang saya minta. Udah, biarkan dia nanya. Mungkin dia akan nanya gini, tolong detailkan dong target audiensnya. Atau misalnya, saya masih belum mengerti tone-nya seperti apa. Saya nggak tahu, karena jawaban AI black box. Tapi intinya adalah dia akan bertanya untuk melengkapi apa yang dia tahu. Jadi kadang-kadang kita itu harus mulai belajar untuk membiarkan AI memandu kita untuk melakukan tugas-tugas tertentu sehingga kita tidak membuang waktu. Menurut saya ini cara yang paling efisien, terutama kalau Anda belum terbiasa berkomunikasi dengan AI. Untuk itulah saya sering bilang bahwa kalau Anda mau jago berkomunikasi dengan AI, pakai AI-nya setengah jam aja sehari. Anggap AI itu bukan sebagai alat kalkulator doang gitu, tapi bagaimana Anda bisa berpartner sama AI sehingga Anda bisa merasakan ritmenya. Anda akan belajar nanti bahwa ChatGPT itu punya karakteristik tertentu, punya personalitas tertentu dibanding Gemini misalnya. Atau kalau Anda pakai Claude, kok Claude kayak gini ya orangnya, bukan orangnya, AI-nya, personalitiesnya bisa berbeda. Sama kayak anak-anak magang A seperti ini, anak magang B seperti ini. Jadi jangan lakukan hal yang cepat menjudge bahwa ini tuh nggak baik, ini tuh nggak jalan. Mungkin udah biarkan AI pandu Anda. Tapi tetap, warningnya adalah satu hal penting yang saya sering bilang bahwa kadang-kadang AI itu sok tahu. Bukan kadang-kadang. Kalau Anda nggak terbiasa, kebanyakan ya itu sok tahu. Istilahnya dalam teknisnya adalah halusinasi. Dia itu melakukan itu tanpa dengan niat jahat sebenarnya. Kenapa? Karena AI itu di training untuk nyenengin Anda. Dia itu di training untuk membantu Anda apapun. Sehingga kadang-kadang dia itu mengarang data dan fakta untuk menyenangkan Anda. Ini sama kayak anak magang jilat bos. Nah kayak gitulah. Supaya diterima gitu ya. Intinya kayak gitu, sama aja. Sama aja. Jadi ini juga problem di AI. Jadi kalau gitu pada saat Anda bertanya hal-hal yang krusial, misalnya peraturan pajak,
data statistik pasar atau informasi teknis produk tertentu. Buat saya lebih baik kalau Anda bertanya, Anda jadi mendapatkan informasinya, kemudian Anda double check deh. Anda bisa double check ke Google, atau Anda bisa menggunakan fasilitas browsing di dalam AI-nya untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Jadi keputusan penting itu tetap Anda yang harus verifikasi. Anda nggak mungkin di dalam bisnis Anda itu meminta anak magang mengambil keputusan. Betul nggak? Terus kalau gitu kenapa Anda minta AI mengambil keputusan? Jadi nggak perlu kan jadi jago IT, jadi jago programmer, ngerti teknologi untuk pakai AI. Mulai aja dari hal yang kecil dulu. Coba pakai 3 langkah tadi. Yang pertama, benar-benar ingat, benar-benar ngerti rumus SIP. Kemudian berikan contohnya. Dan yang terakhir adalah tanya balik ke AI-nya kalau hasilnya masih belum bagus. Coba mulai dari satu workflow Anda yang paling sederhana, yang Anda berani kasihkan workflow itu ke anak magang yang ada di perusahaan Anda. Kasihkan ke AI, latih AI-nya, dan saya yakin hasilnya akan berdampak buat bisnis Anda jadi lebih baik. Kalau ini membantu, Anda bisa bantu saya untuk subscribe dan share ke teman-teman Anda supaya algoritma tahu ini tuh penting dan ini tuh baik, sehingga banyak hal yang bisa kita bangun dari konten seperti ini. Saya Roni, di channel ini kita akan ngomongin real AI buat real business, buat real result. Jangan pakai hype-hype. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.